selanjutnya. Nah, ini sudah. Nah, ini tadi yang masalah ngudut di malam hari. Terdengar suara adzan subuh. Boleh nggak saya melanjutkan makanan yang tersisa di tangan? Ya, misalkan lagi makan sahur, sisanya ini ayam satu potong. Sisanya ayam satu potong. Karena kenapa? Dieman-eman. Jarang-jarang makan ayam bakar, misalkan. Jarang-jarang makan ayam bakar, jadi yang dimakan nasinya dulu, baru nanti potongan ayamnya dimakan terakhir. Atau bakso gitu kan. Biasanya bakso itu orang-orang tuh makannya mie dulu dihabiskan sama kuahnya, baru nanti pentolnya itu, baksonya yang dihabiskan, gitu kan. Begitu mau masuk pentol ke mulut, tahu-tahu terdengar suara adzan subuh. Nah, ini bagaimana ini? Ini dilema ini. Dilanjutkan sudah terdengar adzan. Enggak dilanjutkan takut mubadzir, misalkan, ya kan? Nah, sebenarnya itu membatalkan puasa. Karena kenapa? Prinsipnya dalam Al-Qur'an dikatakan kulu washrabu hatta yatabayyana lakum, gitu kan? Makan dan minumlah kalian sampai jelas dan tampak oleh kalian benang putih dari benang hitam. Artinya apa? Ya fajar, ya kan? Fajarnya fajar sodik. Artinya apa? Masuk waktu subuh. Kalau sudah masuk waktu subuh, jangan lagi seruput yang namanya kopi, jangan lagi makan yang namanya sisa makanan, nggak boleh. Loh Ustaz, bukankah ada hadis Ustaz? Hadisnya sahih. Hadisnya sahih riwayat Abu Daud dan riwayat Muslim. Apa? Kalau sedang terdengar suara adzan dan ada makanan depan kita, maka lanjutkan hajatnya, baru setelah itu selesaikan sholatnya. Nah, memang hadis ini sahih, memang hadis ini kuat, tapi hadis ini sahih, hanya saja pemahaman kita yang kurang sahih terhadap hadis sahih, gitu ya. Kok bisa hadisnya sahih tapi diletakkan di tempat yang tidak sahih? Hadis ini memang berkata kalau terdengar suara adzan lanjutkan makannya baru lanjutkan sholatnya, gitu ya. Selesaikan makannya baru lanjutkan sholatnya. Memang demikian, tapi hadis ini tidak berbicara khusus untuk waktu sahur. Terkait waktu sahur, ya. Terkait waktu sahur ada hadis yang memang spesifik bicara itu. Apa? Bahwasanya suatu hari Bilal mengumandangkan adzan di malam hari. Apa kata Rasulullah? Lanjutkan makan sahur kalian. Ya, lanjutkan makan sahur kalian sekalipun Bilal sudah mengumandangkan adzannya. Tapi nanti ketika Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan, maka jangan lanjutkan lagi makan sahur kalian karena Ibnu Ummi Maktum tidak akan adzan kecuali itu sudah masuk waktu fajar, waktu subuh. Nah, artinya di sini sudah jelas bahwasanya di zamannya Nabi itu atau di Indonesia saat ini beberapa tempat itu ada 2 kali adzan di malam hari. Yang pertama adzannya Bilal. Adzannya Bilal itu adalah adzan untuk akhir daripada waktu sahur supaya orang-orang yang akhir daripada waktu tahajud. Udah kering ini. Saya puasa lagi. Akhir daripada waktu tahajud, yang artinya orang yang tahajud silahkan pulang, bangunkan keluarganya, ya. Nah, itu. Nah, nanti ada adzan kedua. Adzan kedua itu adzan subuh. Siapa yang mengumandangkan? Yang mengumandangkan itu Ibnu Ummi Maktum. Hal ini korelasinya cukup erat dengan ayat Al-Baqarah 187 tentang kalau sudah kelihatan fajar atau sudah masuk waktu subuh jangan makan lagi. Artinya apa? Mau itu kopi, mau itu teh, mau itu ayam potong, mau itu bakso, sudah tinggalkan. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena kenapa? Adzan di pagi hari itu zaman sekarang hanya adzannya Ibnu Ummi Maktum. Tidak ada adzannya Bilal, ya. Kecuali di beberapa tempat memang ada gitu ya, di Saudi mungkin ada. Ada 2 kali adzan. Yang pertama adzannya Bilal, yang kedua adzannya Ibnu Ummi Maktum, yaitu adzan fajar. Kalau sudah adzan fajar, maka jangan makan lagi. Sudah cukup ya. Baik. Ini kesimpulannya sudah. Nah, lantas bagaimana dengan suntikan vaksin saat Ramadan? Ya. Suntikan vaksin saat Ramadan sebenarnya berbicara masalah suntikan ini jauh-jauh hari sebelum sebelum corona. Majma'ul Fiqih Al-Alami itu sudah menerapkan hukum tentang masalah suntikan. Suntikan itu dibagi 2.
Suntikan itu kalau mengandung vitamin, obat, dan vaksin, vitamin itu untuk menyegarkan kita, untuk memperkuat kekebalan tubuh kita. Obat itu untuk menghilangkan sakit, orang demam disuntik demam, lalu turun demamnya. Orang panas disuntik obat penurun panas, hilang panasnya. Lalu vaksin untuk apa? Menjaga daya tahan tubuh ya dari virus-virus tertentu, dari penyakit-penyakit tertentu. Maka yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Berbeda dengan jenis suntikan yang dia berfungsi sebagai pengganti makanan atau minuman misalnya. Orang dehidrasi dikasih infus, disuntikan sesuatu sehingga setengah jam setelahnya dia tidak merasakan dahaga lagi. Ini membatalkan puasa. Jadi vaksin, kalau Anda mendapatkan antrian vaksin di tengah hari bulan Ramadan, sudah datang saja ya. Datang saja, terima saja ya, divaksin saja nggak apa-apa, itu tidak membatalkan puasa. Ustadz, bagaimana dengan boleh nggak di awal bulan Ramadan nanti 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan kita bayarkan zakat fitrah? Para ulama dalam hal ini mengatakan boleh. Mazhab Syafi'i mengatakan boleh membayarkan zakat fitrah di awal bulan Ramadan. Karena kenapa? Waktu wujubnya adalah akhir dari Ramadan sampai sebelum fajar daripada Syawal. Itu waktu wajibnya. Sementara waktu mubahnya adalah dari awal bulan Ramadan, kata jumhur ulama termasuk Syafi'iyah. Sementara Hanafiyah, mazhab Hanafi mengatakan boleh membayar zakat fitrah untuk tahun depan di tahun ini. Ya, jadi Anda mau membayarkan 30 zakat fitrah, dibayar selama 30 kali Ramadan tahun ini untuk membantu orang-orang yang terdampak corona, boleh. Ya, boleh. Itu dalam versi mazhab Hanafi, tapi dalam mazhab Syafi'i untuk tahun ini saja ya. Artinya Anda memajukan pembayaran zakat fitr untuk tahun ini sejak awal Ramadan, itu boleh menurut versi Syafi'i. Tapi untuk tahun-tahun setelahnya tidak. Artinya tahun ini ya tahun ini, tahun depan ya tahun depan bayarnya di Ramadan gitu, atau waktu wujudnya adalah ketika akhir daripada Ramadan ya sampai sebelum fajar daripada Syawal itu sendiri. Baik, barangkali itu yang bisa kami bahas dalam kesempatan kali ini. Selanjutnya mungkin kita lanjutkan dalam sesi diskusi saja. Wallahu a'lam bishawab. Suara antum nggak kedengeran ini. Suara antum nggak kedengeran, Mas Badat. Suara jenengan nggak kedengeran. Matur suwun kepada Buya Firman atas pembahasannya yang begitu gamblang niki. Alhamdulillah, ternyata ada beberapa banyak masail yang memang perlu ditekankan sehingga teman-teman yang mungkin masih kebingungan akan bisa lebih tahu makna Ramadan ini. Seperti kemarin kita baru saja membahas di PPMI Pakistan, Buya. Buya, saya panggil Buya buat napa-napa tau Ustaz? Biar duhaibah gitu Ustaz. Jangan. Panggil Ca aja, panggil Ca. Jadi kayak kemarin kita membahas tentang Ramadan Syahrut Tasamuh dan Ta'awun. Betapa bulan Ramadan itu adalah bulan yang memberikan kelegaan, Syahrus Salam. Dan hari ini ternyata kita dengan dilihat dari perspektif fiqhiyah, ternyata banyak juga masail-masail yang ternyata membuat bahwa sebenarnya puasa itu tidak berat. Tetapi yang memberatkan itu malah diri kita sendiri gitu. Sehingga puasa itu sebenarnya menyenangkan dan mengasyikkan gitu. Kemudian mungkin ada teman-teman yang ingin mengajukan tanya jawab, monggo silahkan, atau mungkin mau bertanya langsung lewat langsung kepada beliau secara dengan mikrofon, dengan open mikrofon, atau mungkin bisa angkat tangan atau bisa di chat, ada di chat tuh. Mau ingin bertanya. Di chat ada di chat. Ada tuh. Oke, niki satu yang pertama. Dari Ustazah Eka dan Sinta. Assalamualaikum, Cak. Saya mau tanya, apakah untuk bayar fidyah itu harus dalam bentuk makanan
ataukah ada ketentuan khusus atau mungkin bisa diganti dengan memberikan uang ataupun bagaimana? Mohon penjelasannya. Syukron. Baik, Mau untuk langsung dijawab. ya saya langsung jawab satu-satu aja, takutnya lupa nanti. Untuk fidyah itu memang harus, karena dalam Al-Qur'an lafadznya it'am ya. Fidyatun ta'amu miskin ya, maka harus berupa makanan. Ini yang kuat dalam yang muktamad dalam mazhab Asy-Syafi'i. Sekalipun mungkin dalam mazhab yang lain seperti mazhab Hanafi membolehkan dikonversi sesuai hajatnya. Ya, sesuai hajatnya ini karena kenapa? Mengkiaskan kepada urusan zakat. Ya, urusan pembayaran zakat. Zakat itu kalau kata Hanafi, kalau zakatnya berupa zakat pertanian, boleh dibayarkan berupa uang. Zakatnya zakat emas, boleh dibayarkan berupa uang. Itu versi Hanafi. Maka fidyah pun demikian, tergantung dengan bentuk kemudahan daripada orang itu. Tapi ya, yang muktamad dalam pendapat Asy-Syafi'i dan beberapa ulama lainnya, jumhur mengatakan tetap harus memberi makan. Makanannya cuma sekali sehari, bukan 3 kali sehari. Itu barangkali. Ya. Bagaimana Ustazah Eka, mau ada tanggapan apa sudah puas dengan jawabannya? Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini dari mantan ketua nih ya, Bapak Kiai Ibnu Fikri Al-Ghazali. Apakah kita boleh, Cak Fir, melakukan niat puasa langsung sebulan penuh pada awal bulan puasa, ya, niat tam, yang seperti mana dilakukan oleh para pengikut mazhab Maliki, taklid ilal Imam Malik? Apakah ini tidak termasuk talfik dalam bermazhab? Syukron, Cak Fir. Ya, jumhurul ulama termasuk Syafi'iyah mengatakan harus untuk Ramadan harus meniatkannya setiap malamnya. Adapun taklidan lil Malik ya, taklidan lil Malikiyah itu untuk kehati-hatian. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i mengatakan bertaklid kepada Malikiyah dengan menggabungkan niat sebulan puasa penuh itu sekedar untuk kehati-hatian tatkala lupa untuk meniatkannya di malam harinya. Tapi tetap diwajibkan dan diharuskan menghadirkan niat di setiap malamnya. Makanya enak kalau sholat sholat taraweh berjamaah di masjid-masjid tradisional, di masjid-masjid NU itu, karena kenapa? Habis taraweh pasti ngelafatkan bareng-bareng nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadan hadis sanati lillahi taala. Nah, itu ya. Itu enaknya di masjid-masjid seperti itu gitu ya. Karena kenapa? Akan diupayakan untuk tidak lupa, begitu barangkali. Sebenarnya dikatakan talfik tidak. Jadi dikatakan talfik sebenarnya enggak. Karena kenapa? Karena memang dalam kitab-kitab Syafi'iyah sendiri, termasuk Imam An-Nawawi Al-Bantani juga mengatakan boleh untuk mentaklid Malikiyah dengan menggabungkan satu niat untuk sebulan penuh gitu ya kan. Itu untuk apa? Untuk kehati-hatian. Namun tetap wajib menghadirkan niatnya di setiap malamnya. Begitu barangkali. Jadi enggak talfik. Matur suwun. Bagaimana Mas Iben, Kang Iben, bisa puas diterima jawabannya? Siap, sampun Kang. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya ada yang raise hand nih, dari Ustadz Ahmad Azizuddin. Monggo. Waktu dan tempat haturkan mau tanya langsung. Masya Allah. Assalamualaikum Cak Yai. Waalaikumsalam. Ini saya nggak panggil Cak lagi, dulu kita Cak nggak apa-apa, ya roka-roka. Sekarang udah terjun ke masyarakat jadi Kiai beneran kok. Sehat ya, Bir? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini apa? Kalau ada orang tua nih, mbah-mbah. Ya. Ya, kalau diajak puasa itu kan semangat sekali, apalagi Ramadan ini. Tapi pernah masuk rumah sakit. Nah, anjuran dokter itu nggak boleh puasa sebenarnya. Itu kira-kira untuk menasihati mbah yang tua, tapi semangat puasanya itu menggebu-gebu apalagi Ramadan itu. Itu gimana cara menasihatinya, Capit? Ya, begini sebenarnya. Ya.
prinsipnya adalah ketika dokter itu mengetahui keadaan fisik kita. Dokter itu mengetahui kondisi kesehatan kita, itu dokter ya. Ketika dokter sudah mengatakan jangan puasa, itu sudah setara dengan fatwa. Ya, itu sudah setara dengan fatwa, maka wajib diikuti itu. Karena kenapa? Ulama nggak ngerti itu masalah begituan. Kondisi Anda ke depan nih sakit apa ini nggak tahu ya. Yang bisa mendeteksi itu dokter. Jadi ya pendekatannya pendekatan cucu kepada mbah tentunya gitu kan. Mbah, sudahlah mbah gitu. Mbah ini sudah banyak amal solehnya. Sudah kantong kebaikannya banyak. Nggak puasa pun saat ini bukan berarti jenengan berdosa. Enggak, karena kenapa? Karena untuk menjaga agama kita, ya, kita ini harus bertahan hidup. Kok bisa? Iya. Syariat Islam itu berdiri untuk 5 kepentingan. Kepentingan yang pertama jaga agama, kemudian kedua jaga nyawa, yang ketiga jaga akal, keempat jaga nasab, kelima jaga harta. Bagaimana bisa kita menjaga agama dengan baik kalau kita nggak menjaga nyawa kita, nggak menjaga kesehatan kita, nggak menjaga keadaan kita supaya tetap baik, supaya tetap fit gitu ya. Maka ikuti saja omongan dokter. Tapi kan nggak mungkin kalau saya ngomong gitu ke mbah jenengan tuh. Jadi silahkan ya di ini sendirilah kalimatnya gitu ya, redaksinya diatur sendiri gimana baiknya. Karena lagi-lagi kami katakan omongan dokter itu ketika berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan puasa itu bisa menjadi fatwa kepada individu itu tersendiri. Begitu barangkali. Wallahu a'lam bishawab. Ini kita habiskan yang di chat dulu itu, Ustaz. Yang nanya, Ustaz. Ya, begitu barangkali. Suara antum di mute itu. Cek, nggih Ustaz, mohon maaf, ini dari Ilyas, salah satu pengurus PPMI di sini. Beliau bertanya, kalau kita awal puasa di Pakistan, tengah-tengah puasa pulang ke Indonesia, seperti kita tahu, Pakistan ini mundur 1 hari puasanya. Ya. Di Indonesia, dan umumnya pertanyaannya ternyata di Indonesia ini total Ramadannya 29 hari. Terus kira-kira gimana? Apakah sudah cukup 28 hari saja berpuasa atau bagi yang pulang atau ikut Idul Fitri dan mengqadha'nya? Ya, baik. Bisa dipahami. Jadi awal puasa di Pakistan. Sangat paham. Karena saya sudah tulis di sini. Sangat paham sekali karena sudah saya tulis dalam buku saya. Ini bukunya judulnya Nastar, nanya-nanya seputar Ramadan. Dan ini sesuai dengan pengalaman di Pakistan. Pakistan itu biasanya beda sehari 2 hari dengan Indonesia. Lantas bagaimana dengan yang pulang tengah-tengah Ramadan? Nah, yang seperti ini mereka tetap ikut untuk puasanya, awal puasa ikut isbat Pakistan. Untuk ketika nyampe di Indonesia, untuk masalah Idul Fitrinya, ya untuk Syawalnya mereka ikut isbat Indonesia. Lantas bagaimana dengan yang 28 hari puasanya, Ustaz? Yang 28 hari puasanya, maka genapkan 28 hari, ikuti 28 hari sebagaimana isbat ru'yah di Indonesia atau hitungan di Indonesia. Nanti 1 hari kekurangan Anda bayarkan qadha, ya. Anda bayarkan qadha. Karena kenapa? Prinsipnya adalah ikhtilaful matali', berbeda antara 1 derajat bulan di Indonesia dengan 1 derajat bulan di Pakistan. Berbeda matla' itu, berbeda munculnya bulan itu. Maka karena perbedaan inilah, perbedaan secara geografis, ini juga menyebabkan perbedaan waktu kapan memulai puasa, waktu kapan mengakhiri puasa. Jadi ikuti negara setempat, gitu ya, ikuti negara setempat. Ini ada yang direct message, Ustaz. Ada yang inbox secara pribadi ke saya. Saya bacakan aja. Monggo. Afwan Ustaz, izin menyampaikan pertanyaan dari teman Fatayat di sini. Apakah perkara mendekatkan diri pada zina atau perkara fahisyah dapat membatalkan puasa? Baik, sebenarnya bermaksiat
apapun maksiatnya itu tidak membatalkan puasa. Hanya saja bisa menghancur leburkan pahala puasa kita. Naudzubillah. Termasuk salah satunya ghibah. Ini sangat spesifik, sangat eksplisit sekali dikatakan masalah ghibah ini menghancur leburkan urusan puasa kita. Kalau puasanya sah, tetap sah gitu ya. Puasa Anda tetap sah, nggak perlu dikodok di kemudian hari. Tapi nggak dapat pahala, justru dapat dosa. Dosanya ghibah. Ya. Maka ini yang perlu kita hindarkan. Ya. Yang namanya Ramadan itu sebenarnya sekolah buat kita. Sekolah untuk apa? Sekolah untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang fahish, perbuatan-perbuatan tercela. Karena kenapa? Puasanya mungkin saja tetap sah, tapi pahalanya nggak dapat. Justru yang didapat malah kantong-kantong dosa. Nah ini yang dikhawatirkan. Ya, keluar dari bulan Ramadan bukan bahagia dapat pahala, ngumpulin pahala, justru karena banyak ghibah akhirnya ngumpulin dosa. Wallahu a'lam bishawab. Masih saged Ustaz, ada yang tanya ini? Ayo lanjut, hajar. Ini ada lagi nih Masih yang di bisa. chat nih. Ini ada yang tanya dari Hamzah. Ya di chat. Ya. Ini bakal jenazah namanya Hamzah, teman saya di Malaysia. Kalau dalam fikih Syafi'i harus bayar zakat pakai beras, tapi di kalangan kita ada yang bayar zakat dengan duit seperti mazhab Hanafi. Apakah bolehkah kala itu? Tafaqahu bi fiqhi ahlil qura. Berfikihlah kamu dengan fikih penduduk setempat. Anda berada di lingkungan mazhab Syafi'i, maka bersyafi'ilah. Anda berada di lingkungan Hanafi, maka berhanafilah. Saya yakin Kang Azizuddin ini jarang kunut kalau di Pakistan. Kecuali kalau sholatnya sendirian. Ya. Kalau sholat subuhnya ini berjamaah, saya yakin beliau tidak akan kunut. Karena kenapa? Malu sendiri, nggak ada temennya, gitu ya. Maka kata Ibnu Qudamah, tafaqahu bi fiqhi ahlil qura. Berfikihlah kamu dengan fikih penduduk lokal. Nah, kita di Indonesia memegang teguh dalam urusan ibadah, ya, untuk urusan ibadah, ini zakat ini masuknya kepada ibadah muamalah juga. Nah, dalam urusan ibadah kita dominan bersyafi'i. Sepanjang bisa bersyafi'i, maka bersyafi'ilah. Jangan beras jangan uang, tapi beras untuk urusan zakat fitrah. Kenapa? Imam Syafi'i mengatakan urusannya bukan urusan dalil lagi, tapi masuk pada urusan lugawi juga. Kenapa? Namanya saja zakatul fitr untuk menghadapi Idul Fitr, gitu ya. Idul Fitr itu apa? Id itu kan perayaan. Fitr itu makan-makan. Ya, fitr itu makan, ya. Idul Fitr itu perayaan hari raya yang dirayakan dengan makan-makan. Maka semuanya harus makan, tidak boleh ada yang tidak makan, haram berpuasa di hari itu, gitu ya. Maka untuk menjaga-jaga supaya tidak ada yang tidak makan pada hari itu, ada diwajibkan yang namanya zakatul fitr, zakat berupa makanan. Supaya apa? Supaya fitr semuanya tidak ada yang puasa, gitu ya. Itu menurut mazhab Syafi'i. Makanya nggak boleh kalau kita bayar uang itu, nggak boleh kalau kita bayar berupa emas, ya, nggak boleh, ya, nggak boleh, harus berupa makanan. Nah ini untuk zakat fitr. Ini versi mazhab Syafi'i. Adapun Hanafi mengatakan ya itu tergantung kepada kebutuhan orang. Ada yang barangkali di antara mereka punya makanan di hari raya, tapi mereka memerlukan hal yang lain seperti uang, seperti dan lain sebagainya, gitu ya. Seperti perhiasan pada pakaian, maka itu diperbolehkan untuk memberikan uang kepada mereka dalam versi pandangan mazhab Hanafi, gitu ya. Nah, itu. Ya, matur suwun. Ada yang mau bertanya langsung lagi Ustadz? Dari Mas Kausar, monggo, silakan di unmute. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana jika kita sebagai pelaku bisnis, bukan bisnis kecil warung gitu ya, tapi kayak rumah makan yang gede gitulah, dan itu bertempat di keramaian gitu, di kota yang sibuk gitu. Nah, dan Ramadan juga gitu. Itu
waktu kita nyoba untuk buka di bulan Ramadan, ternyata pengunjungnya tetap banyak gitu. Pengunjungnya tetap banyak dan nggak tahu itu Islam atau Kristen atau Hindu atau Buddha atau Konghucu atau aliran paganisme yang lain. Tapi kan kita juga nggak mungkin nanyain satu-satu apa agamanya yang makan gitu. Lah itu lalu itu bagaimana hukumnya selaku pelaku bisnis yang membuka bisnisnya ketika bulan puasa. Ya. Terima kasih. Kalau nanya hukumnya ya, Anda bertanya hukumnya. Apa hukumnya pelaku bisnis restoran besar yang membuka restorannya ketika tengah hari Ramadan? Hukumnya boleh, mubah gitu kan. Cuman kita ini beragama, orang beragama itu kan nggak cukup tolak ukurnya adalah fikih gitu ya. Tolak ukurnya hanya fikih. Karena kenapa? Kadang-kadang ada yang hukumnya sah secara agama tapi tidak etis kita lakukan. Maka kalau menurut saya, iya banyak yang seperti itu. Dalam agama ini banyak yang sah kita lakukan tapi nggak etis. Misalnya, saya tanya nih kepada Anda, apa hukumnya laki-laki poligami tanpa izin istri pertama? Secara fikih. Kurang nggak secara fikih atau secara fikih hukum. Nggak tahu. Sah boleh. Laki-laki menikah poligami tanpa izin istri pertama itu sah, itu boleh. Tapi gitu ya, apa ya etis? Ya kan? Nggak etis gitu kan. Nggak gentle juga gitu kan. Udah nggak etis, nggak gentle juga. Dia berani menikahi tapi nggak berani izin, ya kan? Nah itu dia. Siap. Ada lagi. Apa hukumnya laki-laki, misalkan Kang Azizuddin ngimamin sholat, beliau menutup auratnya, menggunakan sarung, auratnya tertutup, tapi beliau nggak pakai kaos dalam, nggak pakai baju, cuman pakai sarung, ngimamin sholat. Sholatnya sah apa enggak? Sah. Sholatnya secara fikih sah tapi tidak etis. Justru menjijikkan mungkin gitu ya, karena nggak pakai baju gitu kan, cuma pakai sarung tok. Nah itu ada yang sah secara agama tapi tidak etis kita lakukan. Buka restoran tengah hari di bulan Ramadan ya sah saja, boleh saja gitu ya. Karena kenapa? Di sana ada ibu hamil, di sana ada orang-orang non Muslim yang mau beli, di sana ada anak-anak yang mungkin lapar gitu ya. Itu ya boleh saja kita buka, cuman kurang etis. Nah, saya tertarik untuk bercerita di beberapa tempat itu ada apa yang mengkondisikan begitu ya. Mengkondisikan bagaimana? Dikondisikan seperti ini, dia tetap buka di siang hari, tapi bukan dine in, hanya take away. Nggak boleh dine in, ya. Nggak boleh dine in dan harus take away. Dan yang take away ini adalah orang yang benar-benar beruzur, misalnya dia adalah wanita yang hamil atau menyusui. Jadi yang datang dia sendiri, bukan suaminya. Gitu ya. Tidak boleh diwakilkan orang lain. Kalau orang sakit, tunjukin itu yang sakit tuh. Gitu kan. Nah, seperti itu. Ada yang mengkondisikan seperti itu. Apa? Saking berhati-hatinya. Tapi alangkah lebih baiknya, ya kan? Alangkah lebih baiknya kalau itu memang milik Anda pribadi, bukan milik kebersamaan itu ya, bukan milik partnership, bukan, tapi milik Anda pribadi, ya sebaiknya tutup saja, nanti menjelang berbuka baru dibuka. Yang itu enak ya kan. Sekalipun mungkin income-nya di bulan Ramadan tidak terlalu banyak seperti bulan-bulan sebelumnya. Kan nanti insya Allah yang namanya rezeki itu bisa ketutup di bulan yang lainnya kan seperti itu, entah di bulan Syawalnya dan lain sebagainya. Begitu barangkali. Atau mungkin kalau memang ngejar targetnya adalah ngejar income, ya mungkin cara pemasarannya yang diganti ketika bulan Ramadan. Apa? Ada buka full sepanjang malam sampai waktu sahur. Nah, itu kan bisa sebenarnya. Ya kan, begitu siang hari, pagi sampai siang itu tutup. Nah, itu kan cara untuk menutup income yang di pagi harinya. Begitu barangkali. Sebenarnya itu masalah teknis aja sih. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini ada satu lagi pertanyaan, Ustaz. Ya. Kalau kita sahur di Jakarta terus terbang ke Papua, yang mana waktunya lebih cepat? Nah, mau bukanya ikut mana, Ustaz? Ikut di Jakarta atau ikut di Papua?
ngakal kayak tadi itu. Ngakal. Nah, kalau kita sahur ya harus terbang ke Papua ya kan karena memang perjalanan gitu ya. Kalau memang karena unsur perjalanan ya sudah ikuti saja. Jadi ikuti waktu yang berlaku. Anda sahurnya waktu Jakarta, yang jelas waktu Jakarta lebih lama, begitu ya. Sahurnya ikut Jakarta, nyampe lalu terbang ke Papua karena urusan tugas ya. Saya juga sering seperti itu kalau bulan Ramadan terbang kemana-mana ya ikut setempat lah, ikut apa waktu imsakiyah setempat ya. Jadi sekalipun mungkin durasi puasanya lebih sedikit ya enggak masalah. Karena memang waktu pergesernya matahari juga menjadi patokan untuk masalah durasi puasa. Jadi jangan ngotot ikut Jakarta lagi ya, tetap ikut Papua begitu. Amin amin ya rabbal alamin. Karena juga Ustadz Firman mungkin agak terburu karena belum memiliki kegiatan selanjutnya, mungkin untuk sebelum kita masuk sesi ramah tamah, jadi kita izin untuk menutup acara ini secara resmi. Kepada semua teman-teman, kepada semua hadirin, hadirat, gawagis dan nawaning yang telah hadir, kami berucap terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan juga semoga bisa terus mensupport acara kami dari PCNU Pakistan. Dan kami minta doa, tabaruk, dan juga supportnya, dan juga nasihat, dan itunya supaya kita semakin berkembang dan semakin maju untuk bisa da'watan rahmatil alamin. Amin, amin, rabbal alamin. InsyaAllah untuk akhir kata, doa kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanallah hamdi, subhanamdika, syahadu la anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu aqwamu ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.